Salom, Horas, Menjojua, Njua-jua, Jauh, Salpe, Assalamualaikum, salam keselamatan. Kita bertemu dalam channel ini untuk merenungkan apa yang menjadi Evangelium ya. Untuk tanggal 23 Agustus tahun 2026 yang disebut juga minggu ke-12 setelah Trinitas. Semoga pertemuan kita dilimpahi berkat oleh Tuhan. Dan mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita dengan membaca apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam suratnya yang kedua kepada seluruh jemaat Kristen. Pasal 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Efesus 4 ayat 7 sampai ayat 16. Kalau ayat 1 sampai 16 diberi judul kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Tapi kali ini kalau dari ayat 7 sampai 16 diberi oleh gereja judulnya Teguh berpegang pada kebenaran, yang sekaligus tema perenungan kita. Kita bacalah Efesus 4 ayat 7 sampai 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota,
menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman yang akan kita renungkan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan untuk kami renungkan pada kesempatan ini dan dalam perjalanan hidup kami. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang dapat mencerahi pikiran kami dalam memahaminya. Oleh karena itu ya Tuhan, kasihanilah kami, cerahkan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami butir-butir daripada firman-Mu itu, demi kehidupan kami di dunia dan kemuliaan-Mu di surga. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus, kabulkanlah itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema perenungan kita, teguh berpegang pada kebenaran. Kalau demikian tentu saja harus kita tahu kebenaran itu dengan pasti, agar bisa kita pegang. Kan kayak gitu. Kalau tidak tahu kebenaran mana yang harus dipegang, ngomong kosong kita bisa teguh dalam memegangnya. Mengapa? Karena banyak juga klaim-klaim mengatakan apa yang menjadi ajarannya itu kebenaran yang bisa menuntun manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Tetapi bagi kita orang Kristen, makanya sekarang kita harus cari dulu kebenaran itu hanya dulu dari perikop ini aja lah dulu. Tak usah dari seluruh Alkitab. Kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu dari situ kita berkesimpulan bahwa kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sehingga bisa dipegang. Ajarannya bisa dipegang. Dan tidak pernah usang. Sejak zaman dulu kala, sebelum dunia diciptakan sampai nanti akhir zaman, tetap kebenarannya itu berlaku. Di lain kesempatan, Yohanes mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Ya. Dan siapa yang berdoa kepada Tuhan harus berdoa kepada kasih, kan kayak gitu. Jadi Tuhan adalah kasih. Jadi dari ayat kita, dari perikop kita, dua hal yang disebut kebenaran dalam satu kesatuan, yaitu kebenaran dan kasih. Dan itulah Yesus Kristus. Apa rupanya Yesus Kristus itu? Dari perikop kita lah kita tarik-tarik dulu, agar kita bisa teguh berpegang pada kebenaran. Di ayat 7 dikatakan, kebenaran itu berupa kasih karunia yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita semua masing-masing menurut ukuran pemberian Kristus, ya. Jadi harus ukurannya pemberian Kristus. Jadi kasih karunia itu tampak sekali dari kesediaan Tuhan
memberikan kehidupan yang sebenarnya kepada setiap orang dan menganugerahkannya kepada yang menyambut kehidupan itu. Jadi kalau Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, berbarengan dengan kebenaran itu Tuhan menganugerahkan hidup, kan kayak gitu. Hidup yang bagaimana? Tentu saja hidup yang terbaik bagi manusia. Itulah satu kebenaran. Jadi sadari dirimu sebagai penerima kasih karunia dari Tuhan. Untuk apa kasih karunia itu? Untuk kau manfaatkan membangun hidupmu, membangun komunitasmu, membangun bangsamu, membangun huriamu, dan membangun kerajaan Tuhan di dunia ini. Kebenaran yang berikut adalah Tuhan itu naik ke tempat tinggi. Ya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga asalnya. Karena Tuhan bertahta di surga kan. Tapi dia bukan hanya sekedar naik. Dia membawa tawanan-tawanan iblis dibebaskan dari neraka. Dia membawa jiwa-jiwa yang ditebusnya. Dan bukan hanya membawa apa yang bagi manusia, Tuhan memberikan pemberian kepada kita manusia ini. Kita sadari atau tidak kita sadari, kita mendapat pemberian Tuhan, termasuk nyawamu, matamu yang bisa melihat, hidupmu, pemberian Tuhan itu, nafkahmu. Kalau kurang banyak berarti kau kurang pandai menyambut pemberian Tuhan. Banyak lagi, tak usah saya bilang semua di sini. Kau sendiri yang bilang apa yang diberikan Tuhan sama kau. Yesus sudah naik ke surga. Ada orang yang pernah katanya pergi ke surga, turun ke bumi, dan tidak pernah naik lagi. Sampai kapan tidak tahu kita. Makanya harus didua-duakan dia itu agar diizinkan naik ke surga. Bukan dia hanya naik ke surga, tetapi yang turun ke dalam kerajaan maut pada untuk apa? Untuk membebaskan orang yang tidak pantas terbelenggu di dalam kerajaan maut itu. Aku tidak perlu pergi ke surga kecuali kalau ke neraka atau ke kerajaan maut, kecuali disuruh oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang berkuasa atas kerajaan maut itu, sehingga suka-sukanya aja turun ke sana. Kalau perlu ada yang mau dibebaskan dari situ, dia sendiri yang dibebaskan. Tahu ada teori-teori yang dari saya seperti purgatori apa semua. Dan setelah selesai tugasnya di dunia maut itu, Tuhan Yesus kan naik. Bukti kenaikannya dimulai dengan kebangkitan Yesus Kristus, lalu naik ke surga. Agar terpenuhi semua rencananya ya. Apa terpenuhi rupanya? Bahwa ternyata hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang berkuasa di surga, di bumi, dan di dunia maut. Tidak ada yang mengubah ketentuan Tuhan di dunia itu. Bang Batak 3 benua itu, benua Ginteng, benua Turu, benua Tonga. Ya. Jadi dia naik lebih tinggi daripada semua langit. Karena tahta Tuhan yang tertinggi di sana. Ya, semua orang mengakui itu walaupun dia enggak Kristen, bahwa Tuhan bertahta di langit tertinggi, lebih tinggi dari benua Gincang katanya.
Lalu bagaimana dengan pengikut-pengikutnya? Itu adalah juga kebenaran. Tuhan tidak membiarkan para pengikutnya terlantar di dunia ini. Tapi disuruh untuk bekerja dan berorganisasi, bersekutu, bersaksi, melayani, memberitakan Injil. Karena perintah, jadikan semua muridku, ajar mereka melakukan apa yang kuajarkan kepada kalian, katanya. Jadi semua punya tugas. Dan untuk itulah kita dikasih karunia juga. Karunia yang paling umum adalah bahwa kita manusia yang hidup, yang bisa bergaul. Ya. Jadi kita umat Kristen harus pandai bergaul. Dengan siapa? Asal dengan iblis, tidak dengan iblis. Asal bukan dengan iblis kita pandai bergaul. Tapi dengan siapapun orangnya di dunia harus kita bisa bergaul dengan mereka. Itulah karunia yang paling luar biasa. Jadi jangan isolasi dirimu tanpa bergaul dengan tetanggamu, dengan kawan sekampungmu dan lain-lain, ya. Makanya kau bentuk syarikat, Punggung Marga, ya, rukun tetangga dan lain-lain. Kau bentuk gereja. Itulah tujuannya. Dan dalam kumpulan umatnya itu kebenaran juga. Dia mengangkat orang-orang yang layak disebut sebagai apa? Rasul, nabi, pemberita Injil atau evangelis, gembala, poimen, atau roe, pengajar, pedagogus, teacher, dan banyak lagi diberi wewenang kepada organisasi umatnya mengangkat pejabat-pejabat dalam namanya untuk tugas-tugas di dalam persekutuan itu. Jadi jangan tolak pejabat gereja yang tidak disebut dalam Alkitab tapi dalam gereja ada. Hanya harus ditempatkan kepada tempat yang sebenarnya, kan. Kalau rasul ya utusan Tuhan lah, itu apostel. Jangan kau seperti si Paul Cang bahwa kau nabi ke-27 katanya, ke-28. Jangan pandai-pandaian gitu. Tapi nabi adalah penyambung lidah Allah, kan, penyambung lidah Tuhan. Rasul utusan Tuhan. Bisa rasul sekaligus nabi juga. Ya. Tapi kebenarannya ada kriteria dalam Alkitab untuk itu. Kalau apa yang dinubuatkan nabi tidak terjadi, terhitung sebagai nabi palsu, katanya. Kalau kenabian yang dipaku seseorang tidak berakar dari Alkitab dalam sejarah kerajaan Allah, itu nabi palsu. Jangan ikuti itu. Ya. Tuhan Yesus adalah apostol utama. Tapi orang Batak ada apostol Batak, Nomensen, misionaris. Warisan mereka ada disebut Epurus. Sebenarnya menurut saya istilah Epurus untuk pimpinan satu denominasi itu agak kurang benar. Ya. Waktu Nomensen hidup, pimpinan gereja Batak itu ada di Jerman. Peniliknya adalah Nomensen.
memeriksa pekerjaan sendiri. Karena pimpinan gereja dari Jerman tidak bisa cepat-cepat datang untuk menahbiskan kaum awam menjadi pendeta, makanya diberi wewenang kepada Nommensen, yang sebenarnya adalah Epurus, yang tidak berhak menahbiskan pendeta dari namanya aja. Karena mandat itulah makanya Epurus Nommensen menahbiskan pendeta-pendeta Batak. Kalau tidak ada mandat itu, jangan pakai istilah Epurus untuk pimpinan denominasi yang diangkat Tuhan Yesus, yakni uskup atau bisop. Itu yang diangkat Tuhan Yesus menurut Injil, ya. Saya bilang sering, kok keranjian kalian memakai istilah Epurus? Kalian tahu bahwa Epurus tidak berwenang menahbiskan pendeta. Banyak orang yang melawan saya. Padahal itu sebenarnya kan. Tapi kemana lah? Rupa-rupanya ada merasa jabatannya sudah dijamin karena dibilang-bilang orang kan. Tujuan dan kebenaran itu, ya, jadi gereja harus punya organisasi dan peralatan perlengkapan personalnya, ya. Itu kebenaran, dan semua personal itu harus bekerja pada tempatnya, pada tugasnya, ya. Apa istilahnya itu? Ada tupoksinya kan, tugas pokok. Jangan melenceng-melenceng. Jangan ada orang yang dia masih pendeta resort bertindak sebagai bisop. Jangan begitu. Oke, ya. Pendeta resort, penentua, diaken, ya diaken. Diakones, ya diakones, bilpro, ya bilpro. Semua punya tugas masing-masing. Dan kalau dijalankan pasti baik semua. Dan tugas gereja adalah bergaul untuk orang lain memberitakan Injil dan menghidupi ajaran Kristus, sebagaimana juga orang-orang yang duduk sebagai pejabat gerejawi. Mereka harus menjadi tiruan bagi warganya. Kebenaran apa yang berikutnya? Cita-cita Tuhan Yesus itu harus kita anggap sebagai kebenaran dan harus kita cari, yaitu pembangunan tubuh Kristus, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Itu kebenaran yang wajib kita capai. Dan untuk itu, ya, kita disuruh untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sampai sekarang terus orang berdebat tentang pengenalan akan Tuhan Yesus kan. Tapi jangan mau terkecoh dengan perdebatan-perdebatan itu. Walaupun si Edis atau Christian Prince yang menerangkan, ya itu alat pembantu saja. Tapi yang penting pengenalan penuh dari Alkitab lah pegang. Ya. Kalau kebenaranmu berdasarkan teori dogma satu denominasi, tidak lengkap itu. Tapi kalau dari Alkitab lengkaplah itu. Ya. Jadi capeklah kesatuan iman. Tanda bukti kesatuan iman kita yang harus kita anggap sebagai kebenaran, kita terima sebagai kebenaran adalah satu dalam baptisan, satu dalam perjamuan kudus, ya, satu dalam iman. Jadi pengakuan iman rasuli kita itu memang menyatukan kita semua, baik Katolik, baik Protestan, ya. Dan semua itu yang harus kita capai adalah kedewasaan penuh. Jangan kedewasaan yang loakon,
oleh belgaulut suri. Jangan begitu. Harus menjadi saksi yang hebat tentang kerajaan Kristus dan kebenaran Kristus. Dewasa. Kalau dewasa dan goti lobotik. Kalau terdong iba lukotik. Yang dewasa tidak seperti telur. Kalau terdong melutik. Lasso jadi manuk. Ala batak mandok. Dak sudat pudung. Nak pesogay pelia katanya. Dak sudat udah honon uhum. Nak pesogay fadite iba. Nak pesogay pejabat besar. Ya. Jadi hukum Tuhan itu kita jalankan aja. Hukum apa? Hukum kasih. Sehingga kita dewasa penuh. Orang dewasa tidak cepat-cepat mendele putus asa. Orang yang dewasa tidak mudah-mudah tersinggung lalu meninggalkan perkumpulan orang Kristen. Tidak. Tapi terus bisa berjuang bersama untuk kebenaran Tuhan. Ya. Kalian nyanyikan kan Laskar Kristen Maju. Ya, harus gitu. Kebenaran yang harus kita capai juga adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di abad 21 tingkat pertumbuhan umat Kristen sangat merosot. Hanya mulut yang mengatakan bahwa orang Kristen dunia ini masih ada 2 miliar, 1,5 miliar atau berapa miliar. Padahal di dalam sudah kosong. Terlalu banyak orang manusia sekarang yang ateis. Tak usah tobatkan kaum yang sudah beragama itu, tapi mereka pun perlu datang kepada Kristus. Tapi kaum ateis ini, religius ini, para kafir baru ini, para komunis yang menolak Kristus harus ditobatkan. Huria harus bertumbuh dari segi manapun, walaupun tidak dengan senjata. Dengan apa? Dengan tindakan-tindakan kasih. Paulus mengharapkan harus terjadi kebenaran dalam hidup kita bahwa kita tidak lagi anak-anak. Tahu tidak lagi anak-anak, tidak cengeng. Kalau anak-anak sebentar-sebentar cengeng. Apa yang diminta harus dikabulkan, akhirnya marah semua orang. Jadi jangan seperti anak-anak lagi. Karena terlalu banyak ajaran-ajaran di dunia yang mengguncang kita, harus kau pegang kebenaran yang seutuhnya. Jangan mau terombang-ambing. Tetap percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah menebus dosamu. Dan kau percaya kepada Allah Bapa, Anak Allah, Anak Tunggal Bapa, dan Roh Kudus. Kau berada di dalam kerajaan-Nya karena kau adalah anggota gereja. Yang lain-lainnya memang seolah-olah benar ya. Sekarang ini AI banyak mendustai Solma, mendustai manusia. Hebat kali, kucing bisa menari-nari dibikin AI ini. Ya, anak kecil yang belum bisa berjalan bisa menari-nari, berjoget-joget kan gitu. Dan wajahmu yang sudah keribut dengan AI, teknologi AI bisa seperti remaja dalam foto. Jangan mau diombang-ambingkan itu. Terima semua yang asli dari Tuhan. Ini harus perlu segera dibuat undang-undang pembatasan penggunaan AI dan juga teknologi digital yang akan mengganti manusia dan merusak manusia. Orang bisa maju ya,
Tapi saya tidak setuju apabila teknologi digital digunakan untuk membuang manusia dari lapangan kerja. Teknologi digital itu harus digunakan membantu manusia mencari nafkah. Maka semua harus dihitung, termasuk itu untuk menentukan harga penjualan nanti. Dan gara-gara kau bisa menciptakan sesuatu dengan teknologi digital berbiaya 10 rupiah, sehingga kau buang tenaga-tenaga kerja karena harus untuk yang 10 rupiah itu harus digunakan orang, sehingga biaya bisa 20.000 rupiah. Lebih baik hitung harga ekonomi dengan perkiraan 20.000 rupiah dan penjualan begitu. Karena teknologi kita dan ekonomi kita adalah untuk rakyat. Itu kebenaran. Tidak boleh rakyat mati karena kemajuan teknologi. Harus mensejahterakan semua. Jadi acara teknologi sekarang, Google, ya, di googling aja katanya gitu. Itu bukan pengajaran mutlak. Banyak yang salah dimasukkan di Google oleh manusia dan menyesatkan manusia. Hati-hati. Dan hati-hati juga gereja. Gereja harus hati-hati juga dengan ajarannya, jangan menyesatkan. Ya. Harus kebenaran Kristus diajarkan di gereja. Baik oleh pengkhotbah, oleh petugas-petugas yang diangkat itu. Ya. Sehingga semua bisa berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih sewaktu kita bertumbuh sebagai umat Tuhan. Kalau sempat kita tidak ada trust lagi untuk kebenaran Kristus dan kebenaran yang diajarkan oleh gereja, semua lari dari gereja kita, tidak ada lagi anggota. Lihat di Eropa itu sekarang. Ya, karena pendeta hanya makan tidur, datang uang, datang gaji, walaupun tidur. Umat mereka pergi dari gereja, tidak mau lagi anggota kalian. Jangan seperti itu kita. Kita harus bertumbuh dalam kasih itu, dalam kebenaran, ke arah Kristus yang adalah kasih. Kepala gereja. Kebenaran itu adalah bahwa tubuh Kristus itu, diperbuat Paulus sebagai gambaran kebenaran Kristus. Perhatikan apakah dirimu bagian dari tubuh Kristus, gerejamu, jemaatmu bagian tubuh Kristus, denominasimu bagian dari tubuh Kristus. Kalau tidak bagian dari tubuh Kristus, masuk kau ke gereja yang bagian dari tubuh Kristus. Gereja pengajar sesat tidak bagian dari tubuh Kristus itu. Bagaimana membedakan ajaran benar dengan ajaran Kristus? Ajaran sesat, baca Alkitab, pegang apa yang diajarkan oleh Alkitab. Itu ukuran kita, makanya itulah kanon kita, ukuran kebenaran iman kita kan. Lain dari situ sesat. Kalau pengembangan dari situ secara benar tidak apa-apa. Tapi kalau sudah lain itu sesat. Jangan dibilang aturan harimau, dikatakan kerbau atau lembu, katanya nggak bisa. Harus yang benar. Satu kebenaran lagi yang harus kita perjuangkan adalah selaku tubuh Kristus kita harus tersusun rapi, diikat oleh kuasa Roh Kudus dan darah Kristus untuk melakukan pekerjaan pelayanan ya yang topang menopang sesuai dengan kadar kita
kadar karunia yang kita terima masing-masing. Ya, kita yang terus berjuang, bertumbuh dan membangun diri kita. Tidak boleh ada stunting keimanan. Tidak boleh iman yang kerdil di dalam hidup kita. Harus iman yang dinamis, yang tumbuh, yang merangkul sebanyak mungkin orang untuk taat kepada Kristus. Kita berbahagia bahwa kita taat kepada Kristus, bukan taat kepada pimpinan-pimpinan kita. Hanya dalam rangka taat kepada Kristus, kita taat kepada semua tatanan pejabat gereja kita kan, kepada aturan gereja kita. Tuhan memberkati kita semua, sehingga kita benar-benar teguh berpegang pada kebenaran yang diajarkan oleh perikop kita. Masih hanya satu perikop. Ya. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Tuntun kami memetik butir-butir yang baik untuk kehidupan beriman kami. Dalam Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu semuanya. Amin. Jangan lupa mengajak kawan-kawan kita juga mensubscribe setelah dibagikan kepada mereka.